Farisudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Wuzu memberikan senjata pada Fan Ruo sehingga dia dapat melindungi adiknya Fan Xian. Karena senjata ini adalah peninggalan ibunya Fan Xian, namun karena ada salah satu komponen senjata itu yang telah hilang, senjata itu pun perlu diperbaiki terlebih dahulu. Sementara itu, berita tentang obligasi negara yang diusulkan oleh Fan Xian sampai ke istana. Berita itu menimbulkan kehebohan di istana dan Fan Xian menyebutkan bahwa putranya kurang ajar karena telah mengajukan ide bodoh seperti itu. Dia sangat malu sehingga ingin pensiun dini dan memenjarakan Fan Xian. Sementara itu Fan Xian mencari senjata di seluruh kamarnya, namun dia tidak menemukan dimanapun. Dia melihat bayangan misterius mengintai di luar kamarnya. Tanpa membuang waktu sedikit pun, dia keluar dari kamarnya dan mengejar penyusup bertopeng tersebut. Pelakunya ternyata sangat cepat dan dia memancing Fan Xian ke daerah terpencil. Fan Xian akhirnya berhasil menyusulnya dan berhasil menyudutkannya dengan bantuan kavaleri hitam. Yang mengejutkan, ternyata penyusup itu tidak lain adalah guru lamanya bernama Fei Ji. Meskipun pertemuan itu membuatnya terkejut pada awalnya, kebahagiaan tidak terbatas saat dia bertemu kembali dengan guru kesayangannya. Ternyata Fei Ji tidak sendiri. Dia bersama seorang pendekar bayangan yang dalam hidupnya dia ini ingin bertarung dengan Wuzu. Bahkan dia tidak sekali dua kali menantang Fan Xian. Kalau dia tidak bisa bertarung dengan gurunya Fan Xian, maka dia ingin bertarung dengannya. Namun Fan Xian selama ini tidak mau meladeni tantangan pendekar bayangan tersebut. Fei Ji memberitahukan bahwa dia berada di tempat itu, dia sedang mengejar seorang pembunuh. Setelah kembali ke kediamannya, Wuzu kemudian membawanya ke ruang tersembunyi yang penuh dengan artefak. Meskipun Wuzu tidak ingat asal-usulnya, dia yakin bahwa benda-benda itu merupakan peninggalan ibunya Fan Xian. Setelah pendekar bayangan itu pergi untuk mengintai Wuzu, tiba-tiba seseorang datang menyerang Fei Ji. Dia menusuk jantungnya dengan senjata seperti pedang mirip dengan senjatanya Wuzu. Sementara itu, kereta Fan Xian dihentikan oleh Komandan Gondian. Dia datang untuk menyampaikan dekrit kerajaan. Dalam dekrit tersebut, Kaisar memerintahkan Fan Xian untuk mengikuti Jenderal Gondian ini. Fan Xian pun mengikuti instruksi tersebut dan mencapai kuil suci yang legendaris itu. Ketika mereka dalam perjalanan menuju puncak kuil, mereka bertemu dengan para pengrajin kuil dan kondisi mereka membuat Fan Xian merasa sedih. Semua pengrajin diikat dengan rantai. Komandan Gondian mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan tempat kuil karena tidak ada orang luar yang diizinkan masuk selama festival. Fan Xian mendesaknya untuk membiarkan para pekerja pulang. Dia berpendapat bahwa tidak ada festival yang layak untuk mengurung mereka seumur hidup seperti itu. Komandan Gondian meyakinkan kepada Fan Xian bahwa tidak ada seorang pun selain mereka di kuil tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan Fei Ji yang sebelumnya telah diserang oleh seseorang yang tadi kenal dan kemudian meninggalkannya. Ternyata dia diselamatkan oleh Dewan Pengawas. Di sana Chen Feng mengunjungi dan memeriksa Fei Ji. Lalu Fei Ji yakin bahwa Wuzu lah yang telah menyerangnya di Gunung Chang. Dia mengungkapkan kasus yang tengah dia selidiki. Kasus tersebut adalah kasus seseorang pembunuh dari Jiangnan yang menghilang setelah tiba di ibu kota. Fei Ji lalu bertanya kepada Chen Feng apakah dia tahu siapa yang menyembunyikannya. Chen Feng yang cuek, lalu dia pun pergi tanpa memberikan jawaban apapun. Sementara itu, Fan Xian bersama dengan pejabat lainnya berangkat ke festival untuk menghadiri festival bunga. Namun kereta Fan Xian dihentikan oleh Ye Chong. Dia mengajak Fan Xian untuk berduel. Yang pada awalnya usulan itu mengejutkan Fan Xian, namun dia pun segera mengalahkannya.
Kemudian dia menasihati Fan Xian untuk lebih berhati-hati selama berada di kuil. Menurut dekret Kaisar, tidak akan ada penjaga yang hadir di kuil selama festival. Selain itu, tidak ada pejabat lain selain Fan Xian yang boleh bertarung. Oleh karena itu, para pembunuh dapat menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan ke kuil. Begitu mereka tiba di kuil, kebakaran terjadi. Fan Xian memerintahkan Qinian untuk membantu dan menemukan sumber kecelakaan itu. Penyelidikan mengungkapkan bahwa seseorang dengan sengaja menyalakan api untuk menciptakan kekacauan. Fan Xian tidak mau mengambil resiko dan mendesak Kaisar untuk segera kembali ke ibu kota. Namun Kaisar tidak mau mendengarkannya. Di saat dia duduk di singgasananya, beberapa pembunuh tiba-tiba menyerangnya dari berbagai arah. Untung saja Fan Xian yang segera bergerak cepat sehingga Kaisar pun terselamatkan. Fan Xian pun terus mengejar pembunuh yang berlari cepat itu dan pada akhirnya berhasil menyusulnya. Fan Xian pun akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah terluka parah. Melihat itu, Kaisar tentu saja sangat khawatir. Tabib istana mengatakan bahwa belati itu sangat beracun. Selain itu, Fan Xian telah kehilangan terlalu banyak darah dan juga energi internalnya menjadi kacau balau. Dia menyarankan kepada Kaisar agar mencari seseorang dengan energi internal yang sama dengan Fan Xian, meskipun itu akan membahayakan nyawa orang lain. Akan tetapi jika Fan Xian tidak mendapatkan pertolongan energi internal yang sama, maka nyawa Fan Xian juga tidak akan terselamatkan. Ternyata Kaisar ini memiliki energi internal yang sama dengan Fan Xian. Dia pun segera meletakkan tangannya pada Fan Xian untuk meminjamkan sedikit energinya. Dan segera setelah itu, detak jantung Fan Xian pun kembali normal. Selanjutnya Fan Ruo dan Wan bergegas menemui Fan Xian. Begitu mereka mendapatkan kabar tersebut, mereka juga mencoba akupuntur untuk meredakan rasa sakit Fan Xian. Ternyata pendekar baju putih yang menyerang Fan Xian merupakan pendekar bayangan temannya Chen Feng. Sementara itu sang tabib datang dengan membawa penawar racun, namun tidak ada yang berhasil karena tidak sanggup menahan rasa sakit yang luar biasa. Fan Ruo kemudian menyarankan untuk operasi demi menyelamatkan saudaranya. Singkatnya, operasi berlangsung selama berjam-jam dan akhirnya dia berhasil mengeluarkan racun dari tubuh saudaranya ini. Tidak hanya menyelamatkan hidupnya sendiri, dia juga menemukan metode operasi yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi dan dapat menyelamatkan nyawa banyak orang. Fan Xian akhirnya terbangun, namun dia kehilangan seluruh energi internalnya. Chen Feng datang dan menjenguknya. Dia memberitahukan Fan Xian bahwa hanya dengan kitab milik Grandmaster Kuhe yang dapat menyembuhkan energi internal Fan Xian yang telah hilang. Chen Feng kemudian memberitahukan tentang 3 pembunuh yang merencanakan akan membunuh Kaisar. Salah satunya adalah keturunan keluarga Hu yang ingin membalas dendam dengan Kaisar karena ternyata Kaisar telah memperbudak leluhurnya yang sudah lama. Yang lainnya adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan kematian ibunya Fan Xian. Orang ini dulu diselamatkan oleh seorang adipati saat masih kecil dan ketika dia besar, dia merencanakan akan membalas dendam membunuh sang Kaisar. Ternyata Fan Xian ini tahu bahwa pembunuh yang menikamnya adalah pendekar bayangan anak buahnya Chen Feng sendiri. Yang pada awalnya dia curiga jika Chen Feng merupakan orang yang merencanakan semua ini. Namun Chen Feng kemudian mengatakan bahwa dia hanya mengirim pendekar bayangan dan tidak tahu menahu tentang kedua orang yang menyerang Kaisar. Pendekar bayangan itu motifnya dia tidak akan membunuh Kaisar, melainkan dia hanya ingin bertarung dengan Fan Xian karena dia selama ini ingin bertarung dengan gurunya Fan Xian, namun tidak kesampaian. Maka dari itu dia datang mencari kesempatan untuk bisa bertarung dengan Fan Xian dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan membunuh sang Kaisar.
Chen Feng lalu memberitahukan Fan Xian tentang kebenaran kebakaran di kuil tadi, yang sebenarnya kebakaran itu memang direncanakan oleh kaisar sendiri. Maka dari itu kaisar tidak bertanya dari mana datangnya api. Dia malah menghukum Jenderal Gong Dian dan Komandan Ye Chong dibuang ke perbatasan. Kedua jenderal ini dianggap lalai dalam tugas dan tidak bisa melindungi sang kaisar, yang padahal kebakaran tersebut sang kaisar sendirilah yang menciptakannya. Setelah Chen Feng pergi, kaisar mendatangi Fan Xian untuk mencari tahu apa yang baru saja dikatakan oleh Chen Feng. Namun Fan Xian menyembunyikan bahwa pendekar pedang berbaju putih itu adalah pendekar bayangan. Dia menceritakan semuanya, terkecuali pendekar bayangan. Kaisar pun mengakui bahwa alasan dia membuang Komandan Ye Chong tujuannya dia akan memancing salah satu keluarganya yang sudah menjadi Grandmaster. Dia adalah Liu Yun. Sebelumnya sang kaisar telah memberikan Liu Yun 12 perintah rahasia agar dia kembali ke ibu kota. Namun Liu Yun ini mengabaikannya. Dia berani menolak perintah kaisar karena dia merasa seorang Grandmaster yang tak terkalahkan. Kaisar juga menyebutkan salah satu durian master lainnya, yaitu Gu Qian, yang sama sekali tidak tersentuh. Dia telah menguasai kota Dongye. Liu Yun merupakan salah satu dari 4 Grandmaster, dan ada 4 Grandmaster di dunia. Mereka berada di atas kekuasaan kerajaan Nanking. Namun mereka ini tidak taat peraturan dan tidak takut sedikit pun terhadap ancaman kaisar. Ketika Fan Xian bertanya kenapa malah mengusik keluarga Ye, bagaimana jika nanti Liu Yun datang dan mengamuk karena keluarganya dihukum dan diasingkan, siapa yang mampu melawannya? Dan kaisar hanya mengatakan bahwa dia masih punya seorang sandera, yaitu Ling Er. Dia berani macam-macam, maka kaisar akan membunuhnya. Saat ini kaisar masih takut terhadap 4 Grandmaster. Dia bersumpah untuk membasmi mereka satu persatu untuk memastikan kekuasaan kerajaan. Dia tidak ingin ada seseorang yang berani membantah perintahnya, termasuk keempat Grandmaster tersebut. Di pagi harinya, entah siapa yang menyebarkan berita, tiba-tiba beredar rumor bahwa Fan Xian adalah anak Kaisar Nanking dan Yimei. Rumor itu menyebar ke seluruh Kyoto dalam semalam, dan Biro Inspeksi keluar untuk membantah rumor tersebut. Pangeran kedua terkejut mendengar hal itu, sementara Yin Rui yang akan bersiap pulang kembali ke Xinyang. Seketika dia marah di saat mengetahui bahwa Fan Xian adalah putra Kaisar Nanking dan Yimei, sehingga dia bersumpah untuk membunuh Fan Xian karena Yin Rui yang sangat membenci Yimei dan dia tidak akan pernah membiarkan putra Yimei hidup di dunia. Sementara itu Fan Xian menduga bahwa Chen Feng telah menyebarkan rumor tersebut. Dia datang langsung menemui Chen Feng untuk menyelesaikan masalah itu, namun dia akhirnya mengetahui bahwa Kaisar Nanking menyuruh seseorang untuk menyebarkan berita itu, sehingga yang menyebarkan berita bahwa Fan Xian adalah putra kaisar adalah Kaisar Nanking sendiri. Di sisi lain, ketika Ratu mengetahui bahwa Fan Xian yang juga seorang pangeran, dia segera mendatangi putra mahkota untuk membahas tindakan selanjutnya. Ratu ini khawatir Fan Xian akan merebut posisi putra mahkota, sehingga dia berniat untuk membunuh Fan Xian. Lagi pula kematian Yimei disebabkan olehnya dan seluruh keluarganya yang telah terbunuh pasca kematian Yimei. Jadi setelah Yimei mati, di saat dulu Chen Feng membawa pasukan kavaleri hitam untuk memberantas habis keluarganya ibu ini tanpa sisa. Akan tetapi putra mahkota tidak setuju ide ibunya yang akan membunuh Fan Xian. Dia malah membujuk ibunya untuk menemui Fan Xian dan mengakui kesalahannya. Di saat itu, Ratu dan Yimei bermusuhan sejak lama. Dia bertekad tidak akan pernah tunduk pada Fan Xian, dan dia berjanji tetap akan menjadikan anaknya ini menjadi naik tahta. Di sisi lain, Seliri membawa pangeran ketiga untuk berterima kasih kepada Fan Xian. Pangeran ketiga lalu berlutut dan bersujud kepada Fan Xian hingga kepalanya berdarah dan dia pun akhirnya pingsan. Setelah Seliri mengetahui bahwa Fan Xian adalah putra Kaisar Nanking, dia ingin pangeran ketiga ikut bersama Fan Xian. Tak lama kemudian pelayan istana datang mengantarkan obat untuk Fan Xian. Namun Fan Xian menemukan bahwa obat itu terdapat sebuah racun. Seliri lalu memanggil pengawal untuk menyeret pelayan itu keluar istana. Sementara itu Wan Er tinggal di istana untuk menjaga Fan Xian, sehingga dia kembali ke rumah Fan Xian untuk mengemasi barang-barang bawaannya. Saat dia kembali ke istana, tiba-tiba pangeran kedua masuk ke dalam keretanya. Secara mengejutkan dia memberitahukan Wan Er bahwa Fan Xian dan anak buahnya lah yang telah membunuh Ling Gong. Sebelum pergi, pangeran kedua memintanya untuk membunuh Fan Xian dengan tangannya sendiri sebagai bentuk balas dendam kematian kakaknya tersebut.
Fan Xian lalu segera menulis surat kepada Haitang, berharap untuk meminjamkan buku milik Kue untuk mengembalikan energi internalnya yang telah hilang. Dia kemudian meminta kepada pangeran ketiga untuk mengirim surat itu ke lembaga inspeksi. Wan yang datang ke sana langsung mencabut belati pemberian pangeran kedua, namun ternyata belati itu digunakan untuk mengupas buah. Di sana Fan Xian menyadari ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Wan kemudian bertanya kepada Fan Xian tentang terbunuhnya Lingkong kakaknya, dan Fan Xian menjawab bahwa dia tidak akan membunuh Lingkong, melainkan Wuzulah yang telah membunuh Lingkong. Wan seketika tidak percaya karena di satu sisi Lingkong adalah saudara laki-lakinya dan ingin membalas dendam, namun di sisi lain orang yang ingin membalas dendam dia adalah suaminya yang sangat dia cintai. Sementara itu sang ratu menghadap kepada sang kaisar. Sang ratu tiba-tiba mengaku bersalah. Dia mengetahui bahwa Fan Xian adalah anak dari Yimei dan juga anak kaisar. Meskipun seluruh keluarganya juga dibantu oleh kaisar, dia tetap mengaku bersalah dan memohon kepada sang kaisar untuk mencabut jabatannya sebagai ratu dan menghukumnya lagi. Di kesempatan itu dia juga memberitahukan kaisar untuk menghukum mati pangeran kedua dan Yin Rui yang telah bersekongkol untuk meracuni Fan Xian. Bukannya kaisar menuruti omongan dari ratunya, dia malah marah mendengar hal tersebut. Setelah itu kaisar yang ingin menghabisi 4 Grandmaster satu persatu, dia mulai menjalankan rencananya. Kaisar Nanking mengundang Fan Xian untuk menikmati bunga-bunga di kuil Xuankong. Namun nyatanya kaisar Nanking ini tidak mengajak Fan Xian ke kuil Xuankong, melainkan dia menyembunyikan Fan Xian. Dan yang berangkat ke kuil Xuankong ternyata hanyalah boneka Fan Xian. Tujuannya kaisar ini akan memancing Wuzu keluar karena kaisar tahu jika musuh ini selalu melindungi Fan Xian. Wuzu ini adalah salah satu Grandmaster yang menjadi target incaran kaisar. Dia harus mati bagaimanapun caranya. Seperti yang diharapkan oleh kaisar Nanking, Wuzu mengikuti kereta Fan Xian dan diam-diam dia akan melindungi keselamatan Fan Xian. Namun di saat kereta itu beristirahat, Wuzu sudah curiga ini ada yang tidak beres. Dan benar saja seseorang pendekar yang mirip dengan dirinya muncul. Ternyata pendekar inilah yang telah melakukan pembunuhan berantai. Dia ini diam-diam menjalankan misi kaisar untuk membunuh Wuzu. Pertarungan airnya pun berlangsung lama dan seru. Bahkan kaisar juga mengirim pasukan untuk membantu membunuh Wuzu. Namun pada akhirnya Wuzu berhasil mengalahkan utusan itu, meskipun dirinya harus terluka parah. Kaisar Nanking membawa Fan Xian ke kuil Xuankong. Dia tidak hanya menceritakan kisah ibunya, dia juga mengakui bahwa Fan Xian adalah putra kandungnya. Sebenarnya ini sudah tahu sejak lama jika dia sebenarnya adalah putra kaisar, namun memang dia sengaja berpura-pura tidak tahu. Kaisar Nanking memiliki harapan yang tinggi untuk Fan Xian. Dia meminta Fan Xian untuk segera pergi ke Jiangnan setelah pulih dari cederanya. Dia pun menugaskan Fan Xian untuk segera mengambil alih perbendaharaan kekaisaran yang ada di Jiangnan, yang sebenarnya harta itu adalah milik peninggalan ibunya. Setelah itu, meskipun Fan Xian diakui Kaisar Nanking sebagai putranya, namun dia merasa sedikit tidak nyaman karena Kaisar Nanking ini penuh misteri. Dia susah ditebak. Fan Xian tidak tahu di mata Kaisar Nanking ini apakah dia benar-benar diakui sebagai putranya atau hanyalah bidak catur. Akan tetapi akhirnya Fan Xian memutuskan untuk pergi ke Jiangnan sesuai dengan instruksi Kaisar. Di sisi lain, Wuzu kembali ke rumah Fan Xian dengan luka-luka yang cukup serius. Dia terus memberitahukan Wan agar Fan Xian yang segera pergi ke Jiangnan. Wan lalu bertanya kepada Wuzu apakah dia membunuh Lingkong kakaknya. Wuzu mengakuinya bahwa memang dirinya yang membunuh dan dia akan mempertanggungjawabkan semua itu. Wan bersumpah untuk membunuh Wuzu untuk membalaskan dendam kakaknya. Namun sekarang bukan saatnya dan Wuzu sendiri tidak keberatan untuk dibunuh. Singkat cerita, Fan Xian pun mulai berangkat ke Jiangnan bersama beberapa orang yang salah satunya adalah Pangeran keempat untuk mengambil alih perbendaharaan kekaisaran yang saat ini dikelola oleh keluarga Ming. Namun tadi sangka ternyata Pangeran kedua sudah sampai terlebih dahulu ke tempat itu. Dia meminta keluarga Ming untuk tidak menyerahkan 3 lokaria besar kepada Fan Xian.
Singkatnya mereka pun akhirnya sampai dan ketika mereka beristirahat untuk makan di restoran, Fan Xian melihat ke bawah. Dia melihat ternyata ada seorang pembunuh yang sedang mengintainya. Dengan melihat situasi yang sangat membahayakan, sementara energi internal Fan Xian juga sudah hilang, Qinian ini menyarankan agar Fan Xian segera pergi melarikan diri. Jika tidak, bisa saja Fan Xian mati di tempat itu. Dan benar saja, pemancing itu ingin menghabisi Fan Xian, namun tiba-tiba seorang pendekar muncul menahan pancing tersebut. Ternyata dia adalah Hai Tang. Di saat keduanya ini hampir bertarung, tiba-tiba muncul lagi pendekar bayangan. Keduanya pun bertarung dan hilang entah kemana. Hai Tang pun naik ke atas menemui Fan Xian dan memberikan buku bela diri kepada Fan Xian yang bisa membuat seni bela diri Fan Xian kembali. Di malam harinya, Fan Xian menemui keluarga Ming, di mana keluarga ini yang bertanggung jawab mengelola perbendaharaan kekaisaran di tempat itu. Namun karena keluarga ini sudah bekerja sama dengan pangeran kedua, bahkan pangeran kedua meminta agar perbendaharaan kekaisaran tidak diberitahukan di mana lokasinya kepada Fan Xian. Tiba-tiba mereka melihat kebakaran besar, di mana ternyata kebakaran itu menurut keluarga ini itu adalah pusatnya perbendaharaan kekaisaran. Namun beberapa hari kemudian, Qinian membawa Dewan Pengawas untuk mengunjungi Fan Xian, dan ternyata Dewan Pengawas ini sudah ditempatkan di keluarga Ming sebagai mata-mata. Dia melaporkan kepada Fan Xian bahwa 3 pabrik besar masih sangat aktif, namun keluarga Ming telah memindahkannya ke suatu tempat di luar kota. Lebih jauh dia menemukan alamat pabrik saat ini. Dia mendesak untuk menghukum keluarga Ming karena telah membakar dan menghancurkan begitu banyak kehidupan. Dengan mendengar laporan itu, Fan Xian segera bergegas bersama Qinian untuk mengecek keberadaan perbendaharaan kekaisaran itu. Tak disangka, ternyata Chen Feng juga mengirim kavaleri hitamnya untuk melindungi dan membantu Fan Xian. Namun Fan Xian dihentikan oleh pendekar bayangan. Pendekar bayangan ini meminta Fan Xian kembali ke ibu kota karena saat ini Grandmaster Liu Yun sedang dalam perjalanan di ibu kota untuk membalaskan dendam dengan kaisar karena sebelumnya keluarga Ye telah diusir oleh kaisar keluar dari ibu kota tersebut. Di sini Fan Xian memutuskan untuk mengabaikan peringatan pendekar bayangan karena dia bertekad untuk mengambil kembali aset milik ibunya. Setelah sampai di lokasi, pasukan Fan Xian menghadapi perlawanan dari para pekerja dan pengawas yang merupakan orangnya keluarga Ming. Fan Xian menangani situasi tersebut dengan mengadili para pengawas dan mengeksekusi mereka atas kejahatan mereka di masa lalu. Kemudian dia mengumumkan bahwa dia akan mengambil alih 3 pabrik besar sesuai perintah kaisar. Akhirnya Fan Xian dengan membawa bukti-bukti yang telah dia temukan, dia pun langsung mengeksekusi orang-orang yang terbukti bersalah. Di tempat ini ternyata juga ada pabrik senjata api, sehingga Fan Xian masuk ke dalam tempat itu dan dia ini akan memperbaiki senjata rakitannya. Fan Xian pun yang sudah sampai di ibu kota, dia sudah merasakan aura kekuatan Grandmaster Liu Yun. Meskipun dalam hatinya Fan Xian ini merasa takut, namun Fan Xian akan menghadapi Grandmaster ini sendirian. Dia teringat peringatan Wuzu tentang Grandmaster yang sangat kuat. Grandmaster ini memiliki kekuatan tingkat tinggi. Dia tidak hanya dapat mengendalikan benda dari jarak jauh, namun dia juga dapat merobohkan seluruh bangunan dengan satu pukulan. Master Liu Yun ini sudah kenal dan meminta Fan Xian untuk segera minggir dan dia akan melepaskannya. Tiba-tiba, Master Liu Yun ini menarik senjata milik pendekar bayangan. Meskipun Fan Xian keluar keringat dingin, dia berani mengungkapkan bahwa ada keluarga yang tinggal di ibu kota. Jika Master yang membunuhnya, maka keluarga yang masih tersisa juga akan binasa. Fan Xian sangat yakin, meskipun Liu Yun seorang Master, namun dia juga seorang manusia yang masih punya perasaan. Master Liu Yun memutuskan untuk melepaskan Fan Xian, namun dia juga mengingatkan bahwa Grandmaster lainnya mungkin mereka sudah bukan manusia lagi. Master ini pun akhirnya pergi dengan tersenyum. Qinian dan pendekar bayangan segera menghampiri Fan Xian. Mereka senang karena Fan Xian selamat. Namun mereka juga tidak mengerti kenapa Master Liu Yun mengeluarkan pukulannya. Fan Xian hanya menjawab jika sang Master tidak terima keluarganya diasingkan. Dan bersama dengan itu, tiba-tiba semuanya terbelah menjadi 2 karena efek serangan dari sang Master.
Dan yang lebih membuat Fansian sangat senang, ternyata bersama itu pula energi internalnya yang telah hilang kembali lagi. Dan berakhirnya film Joy of Life season kedua ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari ningali film. See you, undur diri dan salam Sundaners.